Dan tidak ada tanaman lain yang komplit sekomplit kecombrang loh. Wow. Selamat datang semuanya. Hari ini Andre di studionya Harian This Way ya. Kedatangan tamu yang paling suka. Kenapa yang paling suka? Karena tamu yang bawa banyak oleh-oleh. Oleh-olehnya sudah ada sini. Ini hari ini memang berbeda karena kita kedatangan tamu yang enak-enak. Ya, kalau bahasa Belandanya tamu yang suka cia-cia ya Pak, bahasa Belandanya. Ya. Oke, sebelum memulai kita mau kenalkan di samping kita ini ada Pak Cipto. Pak Cipto, selamat siang Pak. Selamat siang. Bisa ini tamu Harian This Way yang luar biasa yang membawa oleh-oleh yang ada di atas meja kami ini. Mungkin sebelum oleh-olehnya dijelaskan, mungkin Andre mau kenalan sedikit dengan Pak Cipto ini. Pak Cipto, ya. Ini Pak Cipto ini sebagai apa Pak? Pengusaha atau trainer atau apa ini Pak? Status sekarang. Soalnya saya lihat ini sudah ada produknya. Saya ingin tahu. Ya, sekarang kebetulan saya berusaha untuk suatu restoran, yaitu Dapur Kecombrang Surabaya. Oke, berarti entrepreneur nih. Iya. Oh, Dapur Kecombrang. Kecombrang itu apa Pak? Saya juga agak bingung. Bahasa kecombrangnya apa ya? Bingung ya. Kayak jahe-jahe atau gimana Pak? Betul. Jadi kecombrang itu sebenarnya penampakannya seperti bunga. Ya. Ya. Cuma dia itu kalau kita lihat klasternya, itu masuknya ke rempah. Rempah? Iya. Bunga plus rempah. Berarti luar biasa ini Pak. Iya. Nah, kenapa kita harus makan kecombrang yang berbentuk bunga terus dia masuk ke kategori bunga dan rempah? Apa khasiatnya? Apakah selain enak? Saya nggak tahu apakah enak nggak Pak? Atau ada khasiat plus-plusnya? Jadi kecombrang itu seperti ratunya bumbu. Ratunya bumbu. Kenapa berkata begitu? Karena dia itu membuat suatu masakan menjadi lebih kuat aromanya dan cita rasanya juga lebih keluar. Oh, gitu Pak. Rasanya seperti apa Pak? Karena biasa mungkin pemirsa kita mungkin belum pernah tahu ya. Mungkin habis ini mereka searching ya di Google ya. Kecombrang itu apa ya? Bahasanya apa Pak? Kecombrang ini ada berapa bahasa Pak? Sebelum kita lanjut, ada berapa bahasa? Jadi kecombrang itu kecombrang di Indonesia ya itu banyak sekali namanya ya. Jadi kalau di Medan di sana namanya kincong atau rias. Rias. Nah, terus kemudian kalau di Padang itu namanya sambuang. Sambuang, kecombrang itu ya sambuang ya. Terus kemudian kalau di Trenggalek namanya cirang. Cirang, waduh, ada tambahan lagi terus. Kalau di Banyuwangi namanya lucu. 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 Banyuwangi lucu. Kalau di Bali namanya kecincang. Bali kecincang. Iya. Terus kemudian kalau di Samarinda itu namanya jaung. Jaung. Kalau di Makassar namanya katimbung. Katimbung. Terus kemudian kalau di Pulau Seram di Maluku sana namanya petikala. Petikala. Ya banyak lagi deh. Terus kalau bahasa internasionalnya apa Pak? Kecombrang ini. Bahasa Indonesia internasional atau bahasa Inggrisnya itu ginger torch. Ginger torch. Iya. Itu berarti termasuk bahasa Latinnya ginger torch. Oh enggak, bahasa Latinnya saya nggak hafal. Ya itu etingale apa gitu loh. Oh, jadi orang banyak ngomong ginger torch. Iya. Jadi tadi sudah dengar begitu banyak bahasanya ya, setiap daerah berbeda-beda ya. Betul. Pak. Nah, memang selama ini memang ide apa yang membuat Pak masukin kecombrang tuh ke dalam rasa-rasa di restorannya Pak? Sebenarnya saya aslinya itu petani untuk kecombrang. Ya. Cuma ada beberapa klien kami yang minta tutorialnya atau ditunjukkan bagaimana cara menggunakan kecombrang. Nah, dari situ saya padukan. Jadi kecombrang ini bisa masuk ke beberapa jenis masakan ya, yang bersifat asam, bersifat pedas, atau yang menggunakan santan. Itu langsung itu menjadi memperkuat cita rasanya, aromanya kuat, terus kemudian rasanya juga lebih menonjol. Dia Pak Cipto baru ngomong saya sudah telan air ludahnya sudah sampai di sini. Pak, kenapa Pak waktu itu memilih kecombrang dan bukanya di Surabaya? Ada kisahnya Kak? Jadi gini,
Saya kan punya kebun di Batu. Oh, Batu, ya. Terus kemudian di sana saya tanam apel. Apel, ya. Harga apel turun, 1 kilonya cuma 7.000 di tingkat petani. Ya. Tapi saya lihat di pasar, potensi kecombrang itu luar biasa. Karena satu tangkai ada yang jualnya 15.000, ada yang jual 12.000, ada yang jual 10.000. Nah, di sini saya melihat ada potensi. Untuk bagaimana saya masuk ke pasar kecombrang. Jadi pemirsa, jadi kecombrang itu bukan barang terlalu murah ya, termasuk Betul. barang yang middle ya Pak ya. Karena satu tangkai itu harganya sudah 15.000 ya, bisa di Surabaya. Betul. Ya Pak itu. Pak, kecombrang kalau satu tangkai 15.000 itu berarti bisa dipakai di banyak masakan. Menurut Pak gimana Pak? Kalau resepnya Pak, satu tangkai itu bisa pakai berapa resep masakan? Satu tangkai itu biasanya saya potong jadi 4 kuntum, terus kemudian itu menjadi 4 porsi makanan. Nah, sehingga mengapa sih di Surabaya tidak populer kecombrang? Karena mahal. Yo, mahal sekali. Nah, saya dengan kehadiran saya di Surabaya menjadi pebisnis kecombrang, saya membuat kecombrang itu jadi murah. Nah, itu pemirsa aja. Jadi teman-teman yang ingin mencoba ya menu baru ya, sebenarnya menunya Pak Cipto ini nanti ntar kita tanya lagi ya. Menu baru yang maksud saya ini adalah menu yang apapun di dalam ada unsur kecombrang ya. Betul. Jadi tadi Pak Cipto ngomong sebenarnya banyak sekali menu yang kayak santan-santan juga bisa tambah kecombrang. Betul. Ya, cairan-cair apa asam-asam ya, kuah-kuah asam sejenis juga bisa tambah kecombrang. Jadi saya rasa kecombrang ini cocok di mana ya Pak? Kalau nasi goreng ada nggak nasi goreng kecombrang? Nasi goreng kecombrang itu sangat enak. Gitu ya? Betul. Tinggal tergantung. Jadi nasi goreng di dunia ini sebenarnya banyak sekali. Banyak ya, semua bisa dipadukan. Ada ratusan nasi gorengnya, ratusan macam nasi goreng. Dan itu semua saya udah uji coba dengan menggunakan kecombrang menjadi lebih enak. Jadi tadi kan saya kenapa suka nanya yang nyeleneh sebenarnya. Tadi kan Pak soalnya ngomong semua resepnya sudah ditaruh, ternyata saya tanya nasi ternyata bisa juga dicampur. Jadi rasanya apa Pak kalau campur di nasi? Karena Andre belum pernah coba yang campur di nasi. Jadi kalau nasi goreng itu ditambahin dengan kecombrang itu lebih harum ya, aromanya mengundang selera makan dan dia itu lebih sedap ya, karena ada sedikit asam ya. Ketika ketemu misalnya dengan jinten ya, dengan bawang merah atau bawang pre, itu jadi rasanya lebih gurih. Oke Pak, kalau gitu saya ingin tanya, karena ginger itu biasa sih kalau yang kita dalam pikiran kami itu biasa yang suka ginger itu biasa yang usianya sudah middle apa, jadi usianya sudah 30 tahun ke atas, apa 40 yang sudah om-om, tante-tante yang lebih suka ke produk yang agak begitu modelnya. Nah, saya nggak tahu Pak buka restorannya apakah yang middle low, bukan middle low maaf, yang middle umur-umur yang dari 18, 25, 26, apakah kliennya bagaimana Pak menurut Pak? Mereka bisa menerima? Soalnya ini dalam pikiran umum kita ya Pak. Betul. Dan memang ya seperti tadi disampaikan bahwa kecombrang ini memang agak sulit diterima di yang kalangan muda. Cuma di tangan saya itu bisa saya rubah menjadi lebih soft ya. Dan banyak sekali masakan-masakan kami yang bisa diterima oleh anak muda. Contoh spaghetti. Ya, spaghetti bolognese, aglio olio. Terus kemudian bruschetta. Itu kalau ditambahin kecombrang lebih enak. Terus seperti samosa, saya bikin samosa dari pakai menggunakan kecombrang. Bisa juga. Bahkan kebab atau bruschetta, apa namanya, full mudamas itu bisa. Pak, kalau ngomong gitu, sekarang saya tanya, kecombrang itu sebenarnya produk makanan orang mana sih Pak? Pak pernah dengar nggak bahwa kecombrang itu dipakai di negara mana yang lebih banyak? Soalnya tadi Pak ngomong spaghetti, saya ingat, masa iya sih orang Paris, orang Jerman sana pakai kecombrang untuk bikin spaghetti? Saya ingin tahu Pak. Itu kecombrang itu aslinya dari mana Pak itu? Apa orang mana yang menjadi utama memakan kecombrang ini? Jadi kecombrang sebenarnya itu asli tanaman asli Indonesia. Asli Indonesia. Tapi kalau ditanya lagi daerah mana,
aslinya kecombrang itu tergantung dari warnanya. Jadi setiap daerah itu punya warna tersendiri dari kecombrang. Ya. Sementara warna itu banyak yang tidak tahu ya. Penduduk Indonesia rata-rata hanya mengenal 2 sampai 3 warna saja. Oh, itu dari warna. Berarti sebenarnya kecombrang ini bumbu khas Indonesia, Pak. Asli Indonesia, tanaman asli Indonesia. Terus Pak mixkan ke makanan bule, makanan-makanan yang kayak spaghetti itu bisa orang Indonesia menerima. Pak pernah coba nggak sih orang luar negeri, orang asing, orang bule itu bisa menerima nggak dengan ada rasa kecombrang di dalam bumbu spaghetti? Bisa, karena waktu sebelum di Surabaya saya juga buka restoran di Bali, ya. Dan di sana juga saya menggunakan kecombrang. Ya untuk spaghetti atau bruschetta yang tadi saya katakan, itu saya berikan ke turis-turis Jerman, Itali, itu mereka suka. Jadi sebenarnya sudah diuji coba ya, sudah diuji coba kepada orang asing ya. Padahal ini, jadi kecombrang ini sebenarnya masih bumbu ya, bumbu rempah-rempah dari asal Indonesia. Ternyata sudah Pak Cipto sudah dimix ya, di Bali ternyata bisa menerima ya, orang-orang sana bisa menerima. Pak, sekarang saya ingin tahu, sekarang kan pemirsa itu sudah mungkin sudah mulai membuka wawasannya, oh kecombrang itu enak, pingin coba. Nah sekarang enak sudah, kita nggak usah ngomong lagi. Sekarang saya bahasa gini Pak, kenapa Pak mau ajak saya makan kecombrang? Apa manfaat Bapak untuk mengajak saya makan kecombrang? Apa manfaatnya Pak? Jadi kalau kita bicara manfaat, kita harus mengetahui apa yang terkandung di dalam kecombrang. Itu. Ya, jadi kecombrang itu mengandung antioksidan yang paling tinggi ya di antara tanaman yang ada. Ya. Terus kemudian juga dia mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C. Betul, ya. Tapi buat customer yang ada masalah lambung itu jangan khawatir. Karena walaupun rasanya asam, tapi karakteristiknya adalah basah. Oh, jadi nggak ada pengaruh sama lambungnya ya? Betul. Terus kemudian kecombrang ini juga mengandung serat yang paling tinggi, ya, sehingga bagus buat pencernaan dan juga buat metabolisme tubuh. Dan tadi jangan lupa kecombrang ini namanya kan ginger torch, jadi termasuk keluarga jahe. Nah, sehingga membuat yang namanya kecombrang itu juga memiliki kandungan kebaikan dari keluarga jahe. Nah, itu ada kaitan dengan imunitas tubuh segala macam. Dan tidak ada tanaman lain yang komplit sekomplit kecombrang loh. Wow, tadi ngomong komplit. Sekarang saya mau tanya lagi satu, Pak. Tadi kan sudah saya mau uji tadi, Pak. Makanya tanya nasi goreng ternyata tapi yang bisa jawab. Sekarang saya tanya, kecombrang bisa nggak dibuat minuman? Oh bisa. 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 Jadi kita buat jus buah dari kecombrang atau istilah kita honje. Ya, kita juga pakai merek Homex ya, Honje Maximum, karena manfaatnya banyak sekali dan itu rasanya segar. Dan rasanya segar. Betul. Dan kita bisa juga mengolah dari jus buah honje itu untuk beberapa kudapan yang lain seperti es krim. Wow. Es krim juga boleh. Es krim. Aku tadi mau nanya, sudah dijawab dengan es krim boleh. Jadi bisa banyak. Nah, rasanya itu apakah tidak membuat orang merasa tidak nyaman kalau dibuat kayak es krim atau minuman langsung gitu? Karena kan di dalam konsep pikiran saya kan itu bumbu, Pak. Bumbu dapur. Kok bisa dijadikan minuman dan lain-lain? Ya, tentu saja dengan tambahan lain, sentuhan lain seperti misalnya honje durian segala macam. Ah, itu. Jadi honje hazelnut, honje daun pandan, itu semua jadi enak sekali. Berarti bisa dicampur dengan susu juga ya? Iya, karena kan sifatnya basah. Kita kenal STMJ, nah ini kan termasuk jahe. Iya, berarti dia bisa kayak STMJ fungsinya. Betul, bahkan saya juga lagi mengembangkan milkshake. Milkshake? Ya, milkshake honje. Wow, jadi menurut saya pasti. Tapi ada bau nggak itu honje itu? Harum. Bau seperti bau jahe gitu? Enggak. Oh, baunya seperti bunga, bisa menyerupai bunga. Bahkan kalau sebaiknya yang namanya kecombrang itu cara penyimpanannya adalah di
apa namanya gelas teh ditaruh di samping tempat tidur untuk aromaterapi. Wah, berarti bisa jadi aroma. Oke, mungkin tadi kita sudah cerita tentang produknya ya, produknya restorannya kita belum tahu. Makanya sekarang ini di sesi terakhir Andre ingin tanya-tanya, Pak punya bisnis kecombrangnya ada di mana sih sebenarnya? Apa namanya Pak? Saya juga belum tahu namanya dari bisnis kecombrang Pak. Kecombrang kan nama barang. Iya. Jadi restoran saya namanya Dapur Kecombrang Surabaya yang ada di Jalan Wonorejo Timur, 800 meter dari Jembatan Mer ke arah hutan mangrove. Sehingga kalau ada yang ingin sepeda atau goes ke hutan mangrove, itu pasti melalui tempat kami. Oke, ternyata restoran utamanya ya, utamanya itu ada di Surabaya ya. Tepatnya, mestinya kalau teman-teman yang di luar kota bisa di-searching nggak Pak? Kalau teman-teman luar kota yang tertarik, kalau kami yang dari Surabaya tahu Mer itu yang Jalan Soekarno-Hatta itu yang itu namanya Mer ya, itu lingkar ya, lingkarnya Surabaya ya, itu nggak jauh dari lingkar Surabaya itu 600 meter kurang lebih 800 meter. 1 kilo kurang itu sudah bisa ketemu dengan dapur kecombrang ya nama restoran. Nah Pak, selain kalau orang dari luar kayak dari Solo, Semarang gimana? Karena fans kita ini banyak, ada yang dari Sulawesi juga. Gimana cara mencari tempat Pak? Ketik aja di Maps ya, di Google Maps. Itu dapur ya, dapur itu pakai OE, Dapur Kecombrang Surabaya. Oh, dapur logat lama ya, dapur Kecombrang ya. Surabaya. Dapur Kecombrang Surabaya itu mereka bisa searching, bisa ketemu. Iya, ikuti aja directionnya pasti nyampe. Sebenarnya dapur Kecombrang itu nggak jauh dari airport, paling bagus sekali jalurnya, paling enak. Dari airport juga dekat, dari tengah kota juga dekat, dari manapun, dari tol juga dekat sekali. Jadi efisiensinya tinggi sekali. Nah Pak, dapur Kecombrang itu sudah berapa lama berdiri di Surabaya? Bulan ini ulang tahun. Ulang tahun. Wah, berarti aku dapat banyak oleh-oleh saya. Oh, ulang tahun yang pertama. Yang pertama, berarti di saat pandemik ya bukanya. Betul. Berarti sulit sekali Pak bukanya. Ya, jelas sulit. Ya, cuman buat kami mengusung yang satu konsep yang unik ya. Jadi kita mengusung satu konsep value proposition, yaitu unik saya tempatkan di pertama, kedua delicious, dan healthy yang ketiga. Healthy yang ketiga. Sehingga itu yang membuat kami bisa bertahan. Oke Pak, sekarang saya tanya lagi menunya berapa banyak? Soalnya gini, kecombrang kan Anda ngomong bisa taruh di apa aja, menu apa aja ya. Nah yang Anda siap, ya kan mungkin aja ada orang yang nggak suka menu ini, menu itu. Apalagi tadi yang Pak ngomong cairan-cairan, ya kuah-kuah. Sebenarnya kecombrang ini bisa ditaruh di berapa? Anda ada punya berapa menu yang bisa disajikan ke tamu? Jadi kami menyediakan masakan. Itu ada ratusan menu. Ya. Jadi ada ratusan menu dari Aceh sampai Papua. Kebanyakan orang bingung, kok bisa? Ya bisa. Ya, saya jamin bisa. Bisa. Berarti kita di situ makan ratusan menu. Bukan puluhan ya, bukan belasan ya. Jadi ada pilihan menu, ada ratusan yang memang tidak tercakup di daftar menu yang tertulis, yang tercetak, tapi buka saja di Instagram kami. Ya, @kecombrang_Surabaya. Itu ada ratusan menu yang bisa dipesan. Berarti kalau saya datang langsung, Anda bisa sajikan dengan yang saya inginkan gitu? Bisa. Nggak perlu pesan dulu telepon, Pak, tolong nanti hari Rabu, hari Kamis, saya mau ke sana, pesanan ini bisa. Bisa langsung ya? Ya. Jadi Anda pingin sebenarnya dapur Kecombrang ini sebenarnya tempat makan yang Nusantara, bisa kita ngomong, karena semua menu dari Nusantara itu ada di dapur Kecombrang, bisa ngomong begitu ya. Ada puluhan ya, bukan belasan, bukan berapa macam ya, ratusan, bukan puluhan lagi, salah ngomong ya, ratusan macam ya, dari jenis air kuah-kuahan, yang keras-keras juga boleh. Ada nasi gorengnya juga ada puluhan macam. Ada kuah tadi, ada tumis-tumisan, ya semuanya kalau ada semua. Bakar bisa nggak pakai kecombrang? Bakar ada, kita ada. Bakar bisa nggak campur kecombrang? Bisa. Jadi kecombrang itu memang luar biasa. Jadi saya rasa saya sambil ngomong sebenarnya sudah
telan air ludah berkali-kali. Kenapa? Karena terlalu enak, ngomong aja enak. Apalagi ngomong rasa Nusantara kayak kami gini perantau ya, ya pingin rasa makanan daerah kami dari Sulawesi ada nggak? Oh banyak. Banyak. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Jadi Pak Cipto ini memperkenalkan dapur kecombrangnya yang mempunyai ratusan menu yang kita bisa nikmati. Betul. Daerahnya di jalan apa itu Pak? Saya nggak tahu itu jalannya itu. Jalan Wonorejo Timur. Oh itu jalan Wonorejo, taunya jalan mernya Wonorejo Timur nomor berapa? Nomornya tidak ada, itu jalan baru. Jadi itu di perumahan Geraha Santoso Regensi. Oh, kalau sebenarnya saya sudah lewat ya. Dia di Jalan Mer belok kiri, masuk aja ya. Masuk itu ada ada 2 kampus yang ngapit ya. Restorannya Pak Cipto itu ada 2 kampus yang ngapit ya di situ ya. Betul. 2 kampus kiri kanan ada. Itu ada namanya Dapur Kecombrang ya, bisa Google Map. Oke Pak, mungkin karena saya tahu Pak selain Dapur Kecombrang, di dalam Dapur Kecombrang itu ada perlengkapan lainnya. Saya dengar ada juga minuman-minuman selain kecombrang ya, Betul. kayak kopi ya. Ada kopi juga. Ada kopi juga. Jadi kebetulan saya merangkul petani kopi di Prigen ya, dengan kopi mereka yang juara. Mereka itu juara 3 kontes kopi internasional kopi. Oke, nanti habis ini ya Andre akan memanggil ya, mengundang salah satu ini apa Pak? Penanggung jawabnya atau apa nih tamu Andre yang ngurus kopi ini? Ya, dia itu petani juga, Petani sekaligus yang bertanggung jawab di restoran saya. Wah. Nah, di Harian di Sway ada ketambah 1 tamu ya, namanya Pak Edi. Pak Edi ini akan memperkenalkan namanya kopi leduk ya. Tapi sebelum mulai kopi leduk, Andre tadi masih penasaran dengan kecombrang. Karena apa? Di atas sini sebelum tadi Andre istirahat sebentar, di sini ada produk-produk kecombrang ya Pak ya, Pak Cipto ya. Jadi kecombrang tadi sudah ngomong masalah makanan, minuman, ternyata bisa dibuat juga produk gini ya. Ini kayak kerupuk ya Pak ya. Ada kerupuk, terus ini ada udang juga, udang yang rasa kecombrang Pak ini. Bukan. Jadi ini crispy Pak. Jadi ini Crispy. produk unggulan saya yang akan saya tembus ke pasaran ekspor. Oh, berarti produk-produk UKM Pak. Tapi ini nggak ada rasa kecombrang. Tidak ada. Oh, kalau ini Tidak ada. tidak ada. Oh, ini produk selain kecombrang Pak punya. Oh, Pak ini memang entrepreneur luar biasa. Jadi tadi ngomong kecombrang, saya pikir ada kecombrang, ini ternyata produk-produk Betul. berikutnya ya. Yang ini yang ada kecombrangnya Pak ya. Ya sambal. Sambal. Jadi ini sambal yang bisa dibuat kecombrang. Jadi tadi kan kita nggak ngomong ya, ternyata kecombrang juga bisa dibuat dalam sambal ya. Ini enak ya, saya sudah coba ya. Oke, saya lanjut dengan Pak Edi. Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah hadir lagi bersama ini. Kenapa Anda bisa bersama? Karena saya tadi dengar sedikit katanya ada hubungan. Hubungan apa yang terjadi antara kalian bapak-bapak berdua ini? Terima kasih Pak Andre. Kami petani kopi dari Ya. lereng Welirang, Gunung Welirang. Jadi ada 20 anggota kelompok tani, Ya. termasuk saya, ketuanya Pak Widi, Pak. Ya. Nah, Pak Cipto itu sangat support ke kami, sangat care untuk mengangkat petani. Itu di awal sebelum berdirinya Dapur Kecombrang. Jadi saya itu surprise juga sama Pak Widi sama teman-teman, karena kita pikir waktu itu kita disuruh untuk konsultanan layout kafe atau layout restoran. Ternyata enggak, kita disuruh jualan, disupport penuh. Jangan pikir biaya sewa dulu, konsepnya bagi untung. Nah, itu yang belum pernah kami dengar saat itu, karena bagi untung itu yang kita pernah dengar itu bagi hasil, Pak. Tapi kali bagi untung belum gitu. Itu rumusnya entrepreneur ya. Biasa rahasia kan sampai yang udah ngomong rahasia. Bagi untung ya. Bagi untung rumus baru. Iya, Pak. Jadi kopinya Pak itu sekarang berada di restorannya. Iya, kami disuruh untuk menyeduh, menyajikan dalam bentuk seduhan. Awalnya kami jualan bentuk kopi dalam pouch atau kopi matang tapi sudah disangrai. Itu yang kita tekuni sejak 2012. Oh, itu ini namanya kopi leduk. Apakah nama kopinya itu namanya kopi leduk di? Ada daerah nama leduk. Oh, enggak, kalau di restoran kita pakai lavanya. Oh, itu nama nama kafenya. Ini brand merek kami. Oh, merek leduk apa, Pak? Leduk itu sebetulnya di Welirang itu terkenal ledokan. Kalau bahasa Jawa itu tempat yang berair, jadi lebih subur, kaya nutrisi lah. Itu sih yang kita. Cuma kalau bahasa Madura, leduk itu meledos, Pak.
Oke, tadi Pak ngomong tempat kafe Pak kopi tanaman kopinya itu lebih berair. Nah, saya ingin tahu perbedaan kopi leduk jenis yang Anda namakan leduk ini dengan kopi-kopi lain itu apa Pak? Kalau sebagai pencinta kopi itu mereka harus tahu di mana perbedaannya. Mungkin begitu saya ngomong. Nah. Jadi ada dua sebetulnya. Kalau perbedaan secara alamiah atau naturalnya itu lebih ke berkah alam yang di Welirang, Pak. Jadi di atas Gunung Welirang itu Pak Andre ada sulfur alami dan itu ditambang sama masyarakat sekitar dan menurut LIPI itu jadi cadangan sulfur terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu yang tiap hari ke perkebunan kopi kami. Jadi cita rasanya unik dan itu tidak banyak daerah di Indonesia bahkan di dunia yang terkena uap sulfur gunung. Gitu. Jadi sulfur vulkano ya. Jadi sulfurnya gunung berapi. Ini saya lihat ada Arabica. Berarti yang di sana di leduk ini jenis Arabica atau ada Robusta? Ada sebenarnya ada 3, tetapi yang terbesar itu pertama Robusta. Robusta itu sekitar 70% lah. 30%-nya Arabica. Nah, 25%-nya itu Arabica, yang 5% itu Excelsa. Cuma kita yang produksi itu di kopi Robusta dan Arabica karena Excelsa menurut kami agak kurang pas, enggak tahu ya kalau daerah lain, tapi menurut kami Excelsa kurang begitu menjual. Jadi itu yang kami ini. Saya mungkin mau tanya Pak Cipto. Pak Cipto, gimana sih kok Pak berpikir ke mereka? Apa memang sebelum ada dapur ini memang Pak sudah terjun di dunia kopi atau gimana? Kenapa bisa connecting antara kopi dan kecombrang kan nggak itu Pak, nggak bisa menyatu Pak. Pak bisa cerita sedikit Pak. Jadi zaman sekarang restoran atau apapun ya bentuk suatu rumah makan itu pasti harus ada kopinya. Ya harus ada kopinya. Sehingga saya mencari mitra. Nah, saya ini petani. Saya berpikir saya akan rangkul petani juga. Biar petani sekarang yang bicara langsung ke masyarakat. Oh gitu. Jadi ini memang Pak sengaja cari, kalau tadi Pak ngomong di Batu, Paknya di Prigen. Jauh sekali Pak, nggak cari yang petani Batu. Kenapa bisa ketemu? Apa karena Pak juga tahu bahwa jenis kopi leduk itu berbeda atau gimana? Jadi saya pernah cicipi kopi leduk dikasih teman dan saya sangat suka, sangat cocok. Gitu. Karena saya sendiri pun juga boleh dibilang punya pengalaman kopi yang panjang. Nah, dari situ saya menemukan taste yang unik. Unik ya, yang berbeda Pak. Betul, unik sesuai dengan konsep saya, unik. Iya, apa konsepnya Pak? Memang Pak Cipto itu memang unik kecombrang. Saya aja nggak habis pikir. Saya pikir kecombrang kok bisa dijadikan satu produk makanan dan makanannya ada ratusan loh teman. Saya sekarang kembali lagi Pak, memang dengan diajak sama Pak Cipto apakah ada membantu sedikit dari asosiat Pak atau perkumpulan masyarakat sekitarnya apa gimana Pak? Banyak Pak. Jadi contohnya aja ya. Saya bisa kenalan dengan Diswe. Itu juga kan dari restonya Pak Cipto ya. Tapi sebenarnya banyak Pak. Jadi kita berasumsi karena dulu sebelum kita dengan Pak Cipto itu cara promo kita masih tradisional, jadi dari pameran ke pameran. Jadi mindset kami itu kita rubah gitu loh. Di resto dan kafe kami itu setiap hari kita bisa pameran gitu loh. Kita bisa pameran, edukasi seperti itu. Jadi itu sangat banyak membantu kami dan jujur aja kami juga terinspirasi dari teman Pak Cipto juga. Itu waktu kita bikin ekowisata. Jadi di tempat kami, di daerah kami itu komunitas mobil, dalam hal ini Toyota ya, kita Astra, itu ada komunitas Innova, Avanza, itu yang secara periodik itu ke tempat kami untuk ngopi di gunung. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk jualan jajan-jajanan gunung untuk masyarakat sekitar. Oke, jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, namanya kopi leduk. Mungkin kalau cari masih jarang banget ya, kalau jenis kopi ini bukan terlalu nasional banget kayak kopi Toraja gitu kan. Memang belum Pak, tapi kita punya tagline
Jadi sesuai juga dengan Pak Cip yang bilang unik, itu from tree to cup. Jadi kita petik sendiri, jadi kita kontrol mulai pola tanam, pasca panen, sampai roastery, jadi sampai roastingnya, sampai ke kemasan, dan sampai diseduh. Dan itu dream itu terlaksana dengan dapur kecombrang sampai keseduhan akhir kita bisa kontrol. Karena kopi itu sebenarnya ada 3. Yang faktor paling dominan itu di pertanian, Pak. Jadi rahmatnya yang kuasa itu di pertanian, 60%. Wow. 60% pengaruh cita rasa kopi. Kalau sudah benar di pertanian, itu 30% tuh gimana kita merostingnya, gimana cara kita sangrenya. Teknik yang bagus itu menciptakan 30%. Nah, yang terakhir 10% itu di barista, di penyajian. Tadi Pak ngomong itu sudah sangat profesional, dan saya ingin tahu apakah Kopi Ledug ini pernah mengikuti ajang-ajang internasional nggak? Alhamdulillah sudah. Yang di dalam negeri itu waktu Trade Expo Indonesia di ISBS di Tangerang, dan kita jadi masuk di Icon of Pavilion untuk yang Arabica. Jadi kita dapat kehormatan untuk jadi masuk, karena dari ribuan produk itu hanya beberapa yang dipilih untuk masuk di Icon Pavilion di Trade Expo Indonesia 2019. Jadi saya rasa Kopi Ledug ini sebenarnya sudah mulai banyak orang yang mengenal ya. Yeah. Jadi sebenarnya Pak Edi, Pak Cipto juga lagi mempromokan ya jenis kopi ledug ini ya, kopi yang dari kawah belerang. Gunung Welirang, Pak. Arti bahasa Jawanya artinya belerang. Belerang. Ya, jadi dia mempunyai cita rasa berbeda, makanya ini mungkin belum seheboh Toraja ya. Kopi Toraja kita lihat kopi Toraja, terus Mandailing ya. Kopi Mandailing dari Sumatera juga heboh banget ya. Ini Kopi Ledug asli dari Pulau Jawa. Nah, mungkin setelah ini ada Pak Dahlan. Tamu kita sebenarnya sudah ready ya, sudah standby ya. Oke, coba kita bersapa-sapa dengan Pak Dahlan. Halo Pak Dahlan. Halo Andre. Ya, halo siang Pak Dahlan. Di sini perkenalkan ada 2 tamu Pak, 2 tamu istimewa dari Harian This Way. Ada saya kenal Pak Edi sama Pak Cipto yang di ujung sana Pak. Saya kenal Pak Edi, saya kenal Pak Cipto karena saya pernah ke Ledug. Waktu dulu saya meninjau Ledug. Ledug itu dekat dengan area pariwisata yang terkenal di Jawa Timur, yaitu di Tretes, tidak jauh dari Tretes. Itu ada Ledug, terkenal sekali. Saya ke sana ketemu petani. Pak Cipto saya juga kenal sebagai orang yang gigih, dan menurut pendapat saya Pak Cipto ini pantas kita nobatkan sebagai petani perintis. Petani perintis atau orang yang suka eksperimen di segala bidang. Misalnya begini, beliau punya tanah puluhan hektar di daerah Batu. Batu itu daerah pariwisata di Malang sana yang terkenal dengan apelnya. Apel Batu semua orang tahu. Nah, tetapi beliau berani di Batu menanam kecombrang. Aneh. Semua orang tanam apel, Pak Cipto di samping tanam apel, tanam juga kecombrang. Nah, kebetulan istri saya itu suka sekali kecombrang. Istri saya suka masak. Dan istri saya selalu mencari kecombrang untuk bumbu. Karena masakan yang diberi kecombrang itu lebih harum dan rasanya lebih khas begitu. Nah, istri saya tahu kecombrang itu awalnya dari Sunda. Orang Sunda senang sekali dengan kecombrang. Kemudian istri saya mencari kecombrang kemana-mana. Akhirnya ketemu, ternyata di Bali juga ada kecombrang. Dan istri saya mencari bibit kecombrang sampai di Bali. Nah, ternyata Pak Cipto ini menanam kecombrang di perkebunan atau di kebun apelnya, dan tidak tanggung-tanggung. Menanamnya itu 10 hektar. Ini ada orang menanam kecombrang 10 hektar. Ini baru pertama di Indonesia ada orang menanam kecombrang secara masif seperti itu. Sehingga saya perlu bertanya waktu itu, loh, mau dijual kemana kecombrang? Loh, rupanya beliau tidak patah semangat, tidak putus asa. Kemudian beliau mendirikan restoran kecombrang, dapur kecombrang.
pertama juga di Indonesia. Saya kira saya sudah keliling Indonesia, belum pernah menemukan ada restoran yang khasnya itu bumbu kecombrang. Nah, tentu saya juga pernah ke restoran Pak Cipto ini di Surabaya Timur, karena saya sering senam di kampus Perbanas. Nah, rupanya sebelum kampus Perbanas itu ada restorannya Pak Cipto, dan saya ke sana dan merasakan begitu banyak menu dan semua menu diberi kecombrang. Dan istri saya, waktu itu saya juga dengan istri dan teman-teman, ternyata wah ini sudah nggak perlu cari kecombrang lagi, saya kalau kangen kecombrang kesini aja, katanya bilang istri saya. Dan ternyata istri saya juga suka, ya sudah inilah satu-satunya restoran kecombrang di Surabaya, bahkan di Indonesia. Saya salut dengan ide Pak Cipto melahirkan sesuatu yang baru, melakukan eksperimen yang berkait dengan makanan. Karena makanan Indonesia itu luar biasa kayanya, tetapi belum ada yang berani mencoba meramu makanan dengan kecombrang. Nah, saya tentu sebagai orang yang suka mendukung anak-anak bangsa yang suka eksperimen, tentu saya harus mendukung Pak Cipto ini karena keberaniannya melakukan eksperimen di bidang makanan. Karena di luar negeri eksperimen makanan ini tidak terbatas. Saya lihat anak-anak muda di Indonesia juga eksperimen berbagai macam makanan, tetapi Pak Cipto tidak mau kalah dan menciptakan makanan yang serba kecombrang. Tapi ada satu makanan juga saya lihat itu ada udang kering. Udang kecil-kecil kering begitu, aduh enak banget. Nah, ada di situ ya. Hari ini saya dapat Pak, ada di studio Pak, saya hari ini yang makan Pak. Saya juga masih punya di rumah karena saya udah beli. Ya begitu kesan saya terhadap Pak Cipto. Saya kagum dengan keberaniannya melakukan eksperimen, dan itu kalau semua orang Indonesia rajin bereksperimen, sebetulnya kita akan menemukan keunggulan-keunggulan Indonesia di segala bidang. Terima kasih Pak Cipto. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mungkin Pak Dahlan sudah, ternyata Pak Dahlan itu nggak mau tanya lagi karena sudah terlalu lengkap yang diketahui oleh Pak Dahlan terhadap Pak Cipto. Tidak tahu, makanya luar biasa. Pak Edi, kecombrang tadi kan saya Pak Cipto, kecombrang itu kalau yang segar itu bisa ada marketnya nggak Pak? Bisa dijual nggak? Kan Pak kan udah buat makanan, bisa nggak dijual? Justru sekarang ini banyak restoran-restoran di Surabaya kiblatnya ke saya dan membeli kecombrang di saya. Jadi gitu. mereka sudah mulai banyak menyediakan makanan atau menu yang menggunakan kecombrang karena adanya saya. Saya jualnya sekarang di Surabaya itu cuma 40.000 per kilo. Jadi satu tangkai cuma Rp4.000. Berarti 10 tangkai itu 1 kilo. Ya. Oh, berarti kecombrang itu juga bukan buat itu saja ya Pak, bukan buat dapur Pak, tapi resep-resep. Orang sudah mengetahui memakai kecombrang ya. Tadi sampai Ibu Dahlan aja dia mengejar kecombrang itu terlalu jauh ke Bali sama ke Sunda, padahal di Surabaya ada. Baru tahu ternyata di Surabaya itu ada. Nah, mungkin teman-teman belum tahu pohon kecombrang itu gimana. Tadi Pak Dahlan ngomong sangat terinspirasi sama Pak Cipto menanam kecombrang begitu banyak lah. Saya langsung berpikir, bukan menanam kecombrang, karena kecombrang itu bunga indah sekali. Saya sudah lihat bunganya macam-macam Pak. Jadi bisa menikmati juga ya Pak. Jadi tanam kecombrang itu selain bisa dipakai juga bisa dinikmati Pak ya, kayak bunga gitu ya, bisa berkembang Pak. Ya, makanya nanti saya punya cita-cita menjadikan kebun saya menjadi tempat wisata yang menjadi ikon dunia, di mana akan ada banyak sekali warna-warni bunga kecombrang yang indah. Minimal sekarang saya sudah punya 7 warna. Anda ngomong indah-indah, maksudnya memang kecombrang ini kan bunga bisa berbanyak macam warna. Betul. Oh gitu. Ya, rempah-rempah kok bisa warna-warni. Betul. Ya itulah anugerah yang dimiliki oleh
tanah air kita yaitu Indonesia ini yang luar biasa, yang di tempat lain tidak ada. Iya Pak, kok bisa ya? Betul. Wow, nah itu kecombrang itu kalau berbunga itu ada kayak musiman atau gimana Pak? Oh tidak, dia sepanjang tahun itu dia berbunga. Berarti lihat tanamannya aja, ini besok ada yang ini, tangkai ini tumbuh, Betul. tangkai ini berbunga gitu. Betul. Wow, indah sekali. Kapan bisa Pak? Cita-cita Anda itu kapan Anda lakukan? Saya berharap sekitar 2 tahun dari sekarang itu akan ada ikon dunia di Batu. Wow, jadi ini salah satu cita-cita Pak Cipto yang luar biasa ya. Pak Cipto sebenarnya cita-citanya banyak sekali dan sudah terlaksanakan. Contohnya merangkul petani ya, kopi ledug ya, petani kopi, dan ternyata kopi ledug udah mulai terkenal loh ya Pak ya, mulai terkenal di dunia juga. Kayaknya saya pernah dengar itu kemarin ada ikut lomba apa itu yang kita the best one. Kita di Riyadh Desember 2019, tepatnya di 3 Desember sampai 7 Desember itu diundang KBRI kita di Riyadh, Arab Saudi untuk ikut International Coffee and Cacao. Dan alhamdulillah kita dapat juara 3 untuk yang Arabica. Dan semua juara disabat Indonesia. Wow, padahal bukan Indonesia, bukan kopi ya. Maksudnya negara kopi kan ada Brasil juga ya Pak ya, ada banyak negara ya. Ternyata Indonesia kopi paling bagus ya. Kopi Indonesia paling dicari kalau di Eropa dan Amerika. Jadi yang saya tahu tidak sampai 20 jenis kopi specialty itu ada di seluruh dunia. Dan 12 jenis itu di Indonesia termasuk yang ledug lirang. Oke, nah mungkin di akhir cerita saya ingin tahu Pak Cipto itu tadi kan cita-citanya satu kan sudah diomongkan, dia ya ke depan 2 tahun lagi akan membuat taman, namanya Taman Kecombrang, Taman Bunga Kecombrang. Ini kira-kira nama yang benar apa? Taman Jahe Kecombrang. Ya tapi nggak apa, kita tunggu 2 tahun itu nggak lama ya, cepat sekali ya. Nanti saya juga akan main ke Batu lihat 10 hektar punya kecombrang itu gimana ya. Nah Pak, ada Pak Cipto itu punya cita-cita apa? Karena di sini banyak produk yang non kecombrang juga ada, kopi, dan ini ada jenis goreng-gorengan krispian ya, yang jenis ini. Memang Pak punya cita-cita ke depan apa sih sebenarnya? Jalan bisnis Pak, karir Pak itu bisa di-sharing ke teman-teman enggak? Jadi yang saya cita-citakan adalah saya ingin sekali memberdayakan rakyat Indonesia sampai yang terkecil sekalipun. Seperti yang produk crispy saya akan gandeng ya banyak sekali daerah-daerah. Nanti akan ada oleh-oleh khas daerah masing-masing. Misalnya ikan seluang crispy itu dari Banjarmasin. Terus kemudian misalnya gabus crispy itu dari Kutai misalnya. Nah itu banyak nanti akan saya rangkul. Seperti juga nanti dari Madura ada congcong crispy. Nah rencana Pak semua produk ini Pak akan berarti sama aja Nusantara dong ceritanya Pak ini mau buat juga. Tadi kan cita rasa makanan Nusantara. Nah ini produk-produk kering gini juga Pak mau bikin Nusantara juga. Betul. Nah marketnya menurut Pak, oke, Pak udah punya planning market. Bagaimana Pak? Bisa di-sharing ke teman-teman sahabat-sahabat kita. Jadi begini, di saat ekonomi lagi gonjang-ganjing krisis kayak gini, kita harus punya suatu konsep yang clear, suatu konsep yang jelas. Kita harus punya diferensiasi yang harus kuat ya. Seperti produk crispy saya ini boleh dibilang ini produk crispy anti melempem ya. 24 jam ditaruh di mangkok itu nggak akan melempem. Ditaruh di kuah itu juga masih tetap akan krius. Nah, produk-produk seperti ini yang andalan yang tidak ada di dunia lain ya. Ini harusnya banyak bisa diciptakan oleh orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar, jago-jago. Ya hanya saja tidak mau mengeksplor, tidak mau melakukan eksperimen. Benar, juga wadahnya nggak ada. Jadi sebenarnya dengan hadirnya Pak Cipto ini sebenarnya dia membuka wadah, membuat pikiran kita ke arah sana. Mereka mungkin di rumah mungkin masak makan sendiri, tapi mereka nggak berpikir bahwa ternyata bisa dijadikan nilai jual yang lebih bagus dan sangat khas ya Pak Cipto ya. Kayak gabus tadi
ngomong gabus dibuat keripik ya. Ya tadi rencana ya. Ikan gabus dibuat keripik luar biasa karena ikan gabus itu punya nilai yang tinggi, Pak. Orang rebutan ikan gabus itu untuk katanya buat kesehatan juga bagus ya. Bagus sekali. Iya. Albuminnya. Ya, albuminnya bagus. Oke. Pak Edi, leduk ke depannya gimana Pak? Sama Pak Cipto ini mau gabung sampai gimana Pak? Apa punya target? Aku mau gabung sama Pak Cipto itu sampai apa? Punya tujuan berbeda? Apa gimana? Saya ingin dengar. Sebetulnya kami satu visi Pak. Jadi kita itu pengen membesarkan ini baik secara jumlah cabang itu kita pengen karena apa? Kita pengen sesuatu yang unik ini dikenal masyarakat Indonesia. Jadi kita pengen ada Dapur Kecombrang, ada Lavanya Cafe ini jadi ikon di suatu daerah dan itu jadi apa ya? Jadi barometer baik itu makanan dan minuman atau food and beverage, Pak. Jadi kita punya standar memang. Saya tadi mengutip Pak Dahlan tadi yang suka dengan eksperimen. Sebetulnya Pak Dahlan waktu ke Prigen ke tempat kami itu juga sekalian meninjau mesin roasting kami. Itu pertama di Indonesia mesin yang pakai double jacket, Pak. Itu karena pengalaman kami di komplain Jepang waktu kita kirim kopi luwak, katanya palsu karena dulu kita masih gorengnya pakai wajan biasa, Pak. Nah, itu kita rancang bangun dengan LIPI, Pak. Nah, jadi double jacket ini dua layer stainless, tengahnya yang minyak yang tahan 250 derajat. Masuk ke Jepang juga. Sudah dalam skala kecil, Pak. Jadi kita kirim kopi luwak secara periodik. Jadi saya rasa kopi leduk ini juga nggak perlu dikhawatirkan karena dia kalau udah masuk Jepang berarti itu standarnya sudah tinggi sekali. Tadi aja kopi luwak aja diketawain katanya palsu ya, berarti karena itu itu Pak masalah di UKM ya Pak ya. UKM kalau memang sistemnya kurang bagus ya begitu, makanya dengan hadirnya Pak Cipto ini membuat mungkin lebih bagus lagi ya. Pak Cipto, Dapur Kecombrang itu ada franchise nggak? Atau yang kopinya Pak Edi itu di franchise kan nggak? Kalau pamannya contohnya sekarang lagi nonton, mereka pingin mungkin buka di daerah lain ya, di Bali mungkin apa di Lombok, memang bisa di franchise atau enggak? Saya membuka seluas-luasnya karena saya punya suatu pemikiran bagaimana kita mengembangkan ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia ini supaya lebih maju. Karena kita lagi menghadapi keterpurukan yang sangat mendalam. Ayo, siapa yang mau bergabung atau join? Saya buka kesempatan seluas-luasnya. Ya, jadi sebenarnya bukan Pak Cipto aja yang bisa jadi bos ya. Anda bisa jadi bos. Nanti resepnya dibagi ya Pak ya. Pasti. Ya, jadi saya rasa ini salah satu peluang bisnis yang baru ya, slogan baru kayak kita dulu dari kalau makan minuman ya Pak, dari sebelumnya ada Thai tea bla 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 bla, tiba-tiba muncullah kopi ya. Kopi terus sekarang kopinya yang kita slogan baru kopi susu gula aren. Jadi ini bahasa baru. Nah, makanan kan sebenarnya banyak, tapi kalau kita bikin slogan baru makanan yang rasa kecombrang. Jadi ini sebenarnya peluang bisnis baru dan rasanya memang tidak menyengat banget ya. Memang rasanya justru enak, wangi ya, enak sekali. Jadi saya rasa ini peluang bisnis dan slogan yang baru seperti saya tadi ngomong kopi susu gula aren itu slogan baru Pak yang bikin heboh se-Indonesia minum kopi yang namanya kopi susu gula aren ya. Nah sekarang kita mau hebohkan se-Indonesia makan menu karena menunya nggak dirubah Pak ya, cuma kecombrangnya yang ditambah ya. Jadi ini menu yang Pak Cipto bisa sharingkan dan kamu bisa jadi bosnya di daerah-daerah berikutnya. Pingin tahu ya searching aja di IG-nya ada ya Pak ya? Ada. Ya namanya Dapur Kecombrang. Dapur Kecombrang. Bukan, yang satu aja. @kecombrang _ Surabaya. Oh, @kecombrang paling simpel, gak ada dapurnya. @kecombrang _ Surabaya itu itunya ya. Di setting di Google juga bisa ya Pak ya. Ya Anda bisa situ ketemu nomor telepon, sharing-sharing dengan Pak Cipto ya. Ini salah satu peluang yang luar biasa. Terima kasih banyak kedatangan dua sahabat. Terima kasih banyak. Semoga dengan kolaborasi kita Harian This Way juga lebih baik. Amin, dan amin. juga bisnis Anda lebih sehat selalu. Amin. Ya bukan orangnya yang sehat, bisnisnya juga harus sehat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andre. Sampai jumpa. Terima kasih.